Sejumlah buruh berdemo di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Demo dilakukan berkaitan dengan penetapan upah minimum provinsi 2026. Para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI DKI Jakarta dan Jawa Barat menilai kenaikan UMP 2026 belum mencukupi kebutuhan minimum buruh. Mereka menuntut Gubernur DKI Jakarta segera mengesahkan nilai upah minimum sektoral provinsi atau UMSP DKI Jakarta 2026. Mereka juga meminta Gubernur Jawa Barat mengembalikan upah minimum sektoral Kabupaten Kota atau UMSL 2026 di 19 wilayah. Para buruh rencananya kembali turun ke jalan pada hari Selasa. Satu, penolakan upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta tahun 2026 dan mendesak Gubernur untuk mengesahkan segera nilai UMSP upah minimum sektoral provinsi DKI Jakarta 2026. Yang kedua, meminta tanpa syarat Gubernur Jawa Barat untuk mengembalikan nilai upah minimum sektoral kabupaten kota atau UMSK 2026 di 19 provinsi yang sudah dihilangkan, dikurangi, dan dihapus oleh SK Gubernur 2 hari yang lalu. Pemerintah provinsi di seluruh Indonesia menetapkan besaran upah minimum provinsi atau UMP 2026 secara serentak pada 28-24 Desember lalu. UMP ini mulai berlaku efektif per 1 Januari 2026. Di Jawa Tengah, Gubernur Ahmad Lutfi menetapkan kenaikan UMP sebesar 7,28%. Berdasarkan angka alfa tertinggi untuk UMP 0,9, yakni sebesar 2,32 juta rupiah. Memasuki tahun 2026, UMP Jawa Tengah resmi naik menjadi Rp2.327.386. Yang khusus provinsi, alfanya adalah 0,90. Sedangkan kabupaten disesuaikan dengan kemampuan wilayah di mana Dewan Pengupah telah melakukan rapat. Hasil investigasi yang sudah saya tangani adalah ada 80 kabupaten ada 8 kabupaten kota yang 0,90, kemudian kabupaten kota yang lain juga ada yang 80, ada yang 70, bervariatif, dan hari ini sudah kita rilis bahwa telah selesai Dewan Pengupahan di masing-masing kabupaten kota. Selain menetapkan UMP, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menetapkan upah minimum kabupaten dan kota pada 35 kabupaten kota untuk tahun 2026. Penetapan ini dituangkan dalam keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang upah minimum kabupaten kota dan upah minimum sektoral kabupaten kota pada tahun 2026. Adapun Jawa Tengah mencatatkan kenaikan UMP tertinggi di Pulau Jawa, yakni 7,28%. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menegaskan pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan upah minimum dilarang menurunkan atau mengurangi besaran upah yang telah dibayarkan. Upah minimum ini hanya berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih lengkap kita berbincang dengan Bapak Zulkifli, Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang telah bergabung di Jurnal Merah Putih melalui sambungan Zoom. Selamat siang, Pak Zulkifli. Pak Zulkifli, ya, Pak. Maturnuwun. Jadi gini Pak, Jawa Tengah ini kan sudah menetapkan kenaikan UMP 2026 sebesar 7,28%. Ini tertinggi di Pulau Jawa. Apa makna kebijakan ini bagi pekerja dan arah pembangunan Jawa Tengah, Pak? Ya, maturnuwun Mbak. Jadi arah dari penentuan kebijakan UMP dan UMSP yang ada di Jawa Tengah itu tentu yang pertama adalah
sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan, yaitu PP 49 tahun 2025 tentang perubahan terkait dengan pengupahan. Nah, ini bahwa menandakan bahwa semua di dalam regulasi itu dilaksanakan di Provinsi Jawa Tengah. Yang menjadi kebijakan ini adalah adanya political will dari Gubernur Jawa Tengah dan Wakil Gubernur Jawa Tengah itu terkait dengan bagaimana kebutuhan hidup layak dari buruh itu bisa terpenuhi dengan menyesuaikan perekonomian yang ada di Jawa Tengah. Kita melihat bahwa yang pertama, pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah itu cukup bagus, 10 besar secara nasional, yaitu mencapai 5,37, artinya ini bisa cukup stabil. Begitu juga dengan investasi, dengan laju pertumbuhan investasi yang cukup tinggi, ini menjadi salah satu modal utama. Sehingga kebijakan terkait dengan ini adalah bagaimana Pak Gubernur, Pak Lutfi, itu menjalankan aturan yang sudah ditetapkan, juga kebijakan secara nasional, di mana bahwa kehidupan buruh harus terus kita jaga dan kita lihat, dan ini mendapatkan apresiasi dari teman-teman buruh. Juga dari teman-teman pengusaha tentu sudah dipertimbangkan, karena kan di dalam PP itu dijelaskan bahwa ada dua. Yang pertama adalah bagaimana kebutuhan buruh bisa terpenuhi, kemudian yang kedua bagaimana stabilitas ekonomi dan investasi itu tidak terganggu. Artinya kedua ini sudah dilakukan, sehingga pada saat penyusunannya itu ada alfa 0,9 ya Mbak ya di Jawa Tengah. Ini menandakan bahwa banyak pertimbangannya, di mana bahwa inflasi kita itu tetap terjaga. Nah, ini menjadi salah satu. Artinya kebutuhan antara buruh yang membutuhkan dengan kebutuhan investasi yang dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang terus membaik, ini menandakan bahwa ini perlu terkait dengan kesejahteraan buruh, terkait dengan stabilitas investasi itu dijaga. Ini adalah menjadi salah satu kebijakan Pak Gub, ingin pendapatan masyarakat Jawa Tengah itu bisa meningkatkan kesejahteraan. Itu Mbak, esensi dasarnya. Baik Pak, tapi begini, keputusan ini kan dinilai berani di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang. Sebenarnya apa pertimbangan utama Pemprov Jateng sampai akhirnya menetapkan angka 7,28% ini Pak? Ya, kalau kebijakan dari Pak Gubernur ini sesuai dengan regulasi Mbak. Di regulasi itu kan ada 3 faktor ya sebagai penentu di dalam menentukan UMP dan UMSP itu. Yang pertama adalah inflasi yang terjadi di Jawa Tengah itu tetap stabil. Bahkan Jawa Tengah itu disebut adalah provinsi yang menjaga inflasi terbaik se-Jawa Bali. Nah, ini menunjukkan di mana 2,65% yang terus terjaga. Nah, ini menandakan bahwa antara pendapatan, antara kebutuhan masyarakat, kemudian kebutuhan industri itu tetap terjaga. Kemudian yang kedua itu terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah itu tetap stabil, Mbak. Kemudian dari triwulan ke triwulan di tahun ini itu terus mengalami pembaikan. Sekarang di 5,37 masuk 10 besar secara nasional. Yang ketiga yaitu terkait dengan penentuan alfa. Nah, penentuan alfa ini sesuai dengan aturan kan sudah ditetapkan. Ada beberapa hal yang karakteristik yang ada di Jawa Tengah ini yang perlu kita lihat. Kenapa ada keberanian yang terus? Karena di Jawa Tengah itu terkait dengan investasi padat karya, Mbak. Kita bisa lihat misal salah satu karakteristiknya di Jawa Tengah itu lebih kurang 4,2 juta itu masih UMKM. Nah, ini adalah menjadi salah satu modal sehingga ketika keberpihakan kepada masyarakat yang bawah ini perlu menjadi salah satu modal utama. Yang kedua, basis industrinya pada misal tekstil, garment, alas kaki. Nah, ini adalah menjadi salah satu modal. Kemudian yang kedua, kita menjaga daya saing dengan Jawa Barat dan Jatim, sehingga kalau di UMP itu ada yang bawah, ada yang atas. Yang atas tetap kita naikkan, kemudian yang bawah juga tetap kita jaga stabilitasnya, sehingga angka kenaikan 7,28% itu adalah yang dirasa itu cukup untuk memberikan perwakilan dari sisi buruh dan dari sisi pengusaha. Yang keempat itu menjaga stabilitas ekonomi dan ketenaga kerjaan. Itu Mbak. Baik, Pak Zulkifli, singkat saja Pak. Ke depan ini langkah konkret yang akan dilakukan oleh Pemprov Jawa Tengah supaya kenaikan UMP ini bisa berdampak merata dan berkelanjutan seperti apa Pak? Ya,
tentu dari UMP ini yang kita lihat bagaimana terus menjaga stabilitas ekonomi, menjaga stabilitas investasi dan serapan tenaga kerja, itu yang menjadi salah satu. Yang kedua, kita berharap dengan kenaikan UMP ini skill kompetensi dari teman-teman pekerja itu semakin meningkat. Ini yang kedua. Yang ketiga, agar penyebarannya secara meluas, tidak ada alat ukur yang tidak ada gejolak, tidak dilaksanakan di semua kabupaten kota. Ini dilakukan membentuk tim pengawasan dan pembinaan yang sudah ada sesuai dengan kewenangan yang ada di Dinas Ketenagakerjaan. Nah, ini adalah menjadi salah satu modal yang dilakukan di Provinsi Jawa Tengah. Saya perlu sampaikan, Mbak. Jadi kenaikan di 2026 ini itu secara angka itu kan sebesar Rp158.037 ya, 7,28. Ini merupakan kenaikan secara angka itu tertinggi dari sebelum COVID. Nah, sebelum COVID itu kan di tahun 2020 136 pemain kenaikannya 36.000. Nah, sekarang menjadi 158. Ini sudah hampir stabil ke sebelum COVID karena melihat kita bahwa laju pertumbuhan ekonomi kita juga sudah mendekati ke sebelum COVID. Nah, ini adalah salah satu langkah besar dari Pak Lutfi, Gubernur Jawa Tengah, untuk memberikan dan keberpihakan kepada pengusaha agar menjaga stabilitas ekonomi kita. Baik, terima kasih banyak Pak Zulkifli atas waktunya sudah bergabung. Baru saja kita dengarkan Saudara Bapak Zulkifli, Ketua Tim Percepatan Pembangunan Jawa Tengah. Terima kasih sudah bergabung di Kanal Merah Putih. Siap, terima kasih Mbak, terima kasih.